Steve mengaku masih menikah, tetapi rumah tangganya tengah bermasalah. Ia belum bercerai karena merasa proses perceraian di Indonesia terlalu rumit. Mungkinkah Yunita tidak tahu pengakuan ini? Agak mustahil. Wartawan sudah bertanya tentang statusnya lajang atau beristri, dan anehnya Steve menolak menjawab. Steve, this is very fundamental. You are single or no? I think that's a private matter, isn't it? No, private. Private matter. Kerasnya persaingan Mulan dan Bunga di jagat hiburan, terutama dunia tarik suara, belakangan dikabarkan meluas pada hal-hal pribadi. Karena itulah di segmen Versus kali ini, kami sajikan persaingan sengit antara Mulan Jameela versus Bunga Citra Lestari. Pertama, Bunga dan Mulan ternyata memiliki kegilaan sepadan pada mode rambut. Bunga bahkan dalam 3 tahun terakhir mengalami 5 metamorfosis rambut. Dari rambut panjang ke pendek, lantas dari lurus menjadi keriting, dan puncaknya tahun lalu, usai membintangi film Habibie Ainun, Bunga memotong cepak rambutnya model bob hingga terkesan lebih muda dan segar. Seakan tak mau kalah, beberapa waktu lalu, Mulan pun juga memangkas rambutnya menjadi pendek sebahu. Namun yang mencolok, ia tetap setia, rajin gonta-ganti warna rambut, meski harus rajin perawatan hair manicure. Aku ingin bisa up to date, aku ingin bisa ngikutin tren yang sedang ada. Sekarang tuh lagi balik lagi trennya ke tahun 90-an. Kalau teman-teman pasti juga udah cukup umur untuk mengetahui 90-an kemarin tuh gayanya kayak gimana. Rambut Bunda kan lagi pendek, jadi nggak bisa kayak Via. Kok make up aja deh nanti. Make up. Ya cantik. Kedua, Bunga dan Mulan memiliki fanatisme gaya fashion yang setara. Keduanya selalu mengikuti tren mode fashion, namun tidak pernah bertemu secara selera. Bunga cenderung fanatik mode fashion yang terbuka dan full color alias warna-warni, seperti baju kodok atau paduan hot pants dengan tank top yang mengekspos kulitnya yang mulus. Sementara Mulan cenderung fanatik mode fashion khas Wonder Woman, wanita dewasa, meski belakangan justru makin fanatik pada aura gotik. Bunga tetap dengan dress-dressnya, tetap kelihatan bahunya. Cuma emang dari diri aku sendiri juga kan umurnya makin nambah ya, terus lagunya juga makin lama makin berubah gitu ya. Aku menyesuaikan dengan tren yang ada sekarang. Kalau aku kan orangnya juga fleksibel ya, jadi pada saat aku memang harus gaya punk, ya udah oke. Harus rock oke. Harus girly oke. Harus Harajuku oke. Mau ya tergantung pesanan aja sih sebenarnya gitu. Ketiga, Mulan dan Bunga ternyata bersaing dalam gaya pengasuhan anak. Sebagai artis papan atas dan sekaligus ibu rumah tangga, sudah pasti bukan pekerjaan mudah. Namun mereka bisa menampilkan dua peran tersebut. Bunga bahkan tidak segan membawa Noah putranya untuk ikut pentas, sementara Mulan kendati jarang membawa Shafia mentas, tetapi sangat keibuan. Yang menarik, mereka juga seakan adu pamer dengan rajin mengupload kemesraan bersama anak-anak di situs media sosial. Ini kan wow ya, banyak anak kecil juga. Dan aku kan ada Ashraf yang jagain Noah, jadi pas aku nyanyi, Noah pasti sama dedinya, sama Ashraf. Jadi ya, aku sih justru semangat dan tenang karena ada keluarga di situ. Main sambil makan. Ini ya Bunda. Oke. Bunda main pasir juga. Iya, oke. Itu pasirnya. Banyak ya. Keempat, Bunga dan Mulan adu pamer kemesraan bersama suami masing-masing. Bunga sedikit lebih unggul karena bahkan jauh sebelum menikah dengan Ashraf sudah berani tampil sangat romantis hingga dijuluki pasangan paling panas. Sebaliknya Mulan dan Ahmad Dhani baru beberapa waktu ini menampilkan kemesraan. Romantisme paling aktual mereka pertontonkan di Pulau Bali minggu lalu, di mana Dhani sempat mencandai Mulan. Tadi diliatin Bang Mulan. Siapa yang liatin dia? Dia suka kagum sama saya. Lu dasar. Gal. Dua perempuan dengan satu kecantikan dan sebuah kebahagiaan yang sama sebagai ibu,
Itulah lika-liku hidup yang dijalani Bunga Citra Lestari dan Mulan Jameela. Sementara itu kabar mengejutkan datang dari Yunita Lestari, mantan istri Dausmini. Kemesraan Yunita dengan Steve sang kekasih tiba-tiba diguncang fakta Steve belum bercerai. Istri Steve pun kemarin muncul ke depan media. Ironisnya sesudah istri Steve bicara ke media, Yunita langsung jatuh sakit. Benarkah Yunita dan Steve telah berselingkuh? Apa reaksi Dausmini? Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Begitulah romantisme seumur jagung Yunita Lestari dengan kekasih barunya Steven David. Baru pamer kemesraan selama 2 minggu, tiba-tiba saja seorang perempuan bernama Ovi muncul dan mengaku sebagai istri sah Steve, sembari membawa segepok foto dan buku akte nikah dari KUA Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Saya di sini cuma ingin meluruskan ya, bahwa status Steve itu bukan duda, tapi dia masih suami saya. Jadi kalau Yunita bilang dia duda, aku sih lihat di media ya dia ngasih bukti surat nikah dan foto-foto ya. Aku rasa itu cukup lah untuk ngebuktiin kalau memang dia istri sahnya ya. Kalau memang dia istrinya ya diatur suaminya supaya ya kenapa suaminya bisa nggak bener gitu kan. Jadi jangan malah ngomel-ngomelin orang atau ngatain orang seenaknya. Ovi menangis getir. Ibu 2 anak itu terpukul melihat kemesraan suaminya dengan mantan istri Dausmini itu. 2 kali Yunita tampil mesra dengan Steve. saya pengen labrak dia, pengen campak-campak dia kalau bisa. Seandainya mau ketemu, saya pengen deh gimana mau melampiaskan kekesalan saya. Nggak usah kebanyakan ngomong, duduk bareng, suruh suaminya ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi, jangan mojokin orang gitu. Nah itu dia kan sekarang ya nggak apa-apa, terserah yang menilai ke masyarakat gitu kan. Kalau Daus kan nggak mau ribut-ribut, capek ribut. Sekarang hari gini ngebahas masalah yang nggak penting buat apa? Yunita terus membantah status Steve sebagai pria beristri dan yakin Steve adalah duda. Namun pengakuan Yunita ini pantas diragukan karena faktanya saat kami wawancara minggu lalu, dengan jelas Steve mengaku masih terikat pernikahan sah dan memiliki 2 orang anak. My Indonesian wife with my 2 children lives in Jakarta. Indonesian boys. My boys are Indonesian, yes. Steve mengaku masih menikah, tetapi rumah tangganya tengah bermasalah. Ia belum bercerai karena merasa proses perceraian di Indonesia terlalu rumit. Mungkinkah Yunita tidak tahu pengakuan ini? Agak mustahil. Wartawan sudah bertanya tentang statusnya lajang atau beristri, dan anehnya Steve menolak menjawab. Steve, this is very fundamental. You are single or no? I think that's a private matter, isn't it? No, private matter. Kalau andaikan aku tahu gitu kan, aku nggak mungkin lah deket sama si Steve ini tadi gitu ya. Jadi jujur aku sedikit nggak terima dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Ovi ya. Belakangan diketahui, sejak 7 bulan lalu, rumah tangga Steve dan Ovi kacau balau karena Steve dipergoki istrinya berselingkuh dengan teman Ovi sendiri. Dan kini, hal yang sama dikhawatirkan terjadi dengan Yunita. Itu kan teman saya, jadi saya konfirmasi langsung, kamu ngapain di rumah saya sama suami saya gitu kan? Oh katanya cuma kumpul-kumpul doang. Ya udah, saya sih nggak masalah kalau mereka memang kumpul-kumpul doang. Tunjukin aja kapan di mana kalau emang aku udah ditidurin sama Steve besok, biar kalau aku keluar rumah biar dilindas sama kontainer aku nggak masalah. Tidak ingin berpolemik, Yunita menawarkan pembicaraan damai. Anehnya, Ovi sendiri sudah berulang kali mencoba mengkontak Yunita, tetapi selalu saja ditolak. Sebelum dia berkuar-kuar di TV, harusnya kan bicara baik-baik dong. Kan bisa dong kalau memang ya kenapa harus tiba-tiba ke media gitu, biar apa? Biar masuk TV gitu. Tolong ya Yunita, kamu tuh jangan sampai jadi kayak gitu. Janda
Kalau bisa tuh jangan mainin keluarga orang, jangan rebutlah suami orang. Kan kamu bisa, di luar sana masih banyak laki-laki yang masih lebih baik dari Steve. Nyadar lah ya dan tahu diri gitu sebenarnya di sini tuh siapa yang salah gitu. Jadi jangan mojok-mojokin orang karena jangan merasa paling benar lah ya gitu. Kalau memang dia istrinya ya kenapa dia nggak ada di sisi suaminya gitu, kenapa suaminya bisa sampai kelayapan, kenapa bisa sampai nyari perempuan lain, kan pasti ada sesuatu juga gitu. Ajang pencarian bakat terbaru yang tak kalah heboh dan menarik kembali digelar. Diberi tajuk Rising Star Indonesia, ajang ini bakal mencari bakat-bakat hebat di bidang olah vokal untuk kategori penyanyi solo, duo, maupun band. Seluruh proses audisi dilaksanakan di 15 kota, diantaranya Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Jakarta. Saksikan serunya Rising Star Indonesia hanya di RCTI. Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam.